Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kami dari kelompok 7 kelas 11 MIPA 6 akan membahas tentang organel-organel sel yang ada di dalam sel tumbuhan. Seperti yang kita tahu bahwa struktur sel tumbuhan terdiri atas dinding sel, membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Nah, di dalam sitoplasma terdapat banyak organel-organel penyusun sel. Langsung saja kami akan membahas apa saja organel-organel penyusun sel yang ada pada sel tumbuhan disertai bentuk dan fungsinya. 1. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun dari lapisan membran yang berlekuk-lekuk dan posisinya di dekat atau menempel dengan inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu RE kasar dan RE halus. Perbedaannya adalah dari permukaannya. Permukaan retikulum endoplasma kasar ditempeli ribosom. Kalau retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom. 2. Ribosom. Ribosom adalah butiran nukleoprotein yang ukurannya hanya 15-20 nanometer, paling kecil dari organel lainnya. Fungsi RE kasar adalah sintesis protein, sedangkan fungsi RE halus adalah untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Ada dua komponen utama ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Saat melakukan kerjanya, kedua subunit ini bergabung dan membentuk struktur yang mirip dengan burger. Di tengah-tengah tumpukan kedua subunit yang mirip burger itu ada mRNA. Fungsi mRNA itu sebagai cetakan resep untuk bikin protein tertentu. Makanya peran utama ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. 3. Badan Golgi atau diktiosom. Bentuk badan Golgi seperti kantung lumen atau cangkram pipi yang disebut sisterna. Kantung badan Golgi ini bisa lepas dan nantinya akan membentuk kantung-kantung kecil yang disebut vesicle. Vesicle ini ada dua macam, yaitu vesicle transfer untuk mentransfer protein dari badan Golgi ke lisosom dan vesicle sekrotoris untuk melepaskan protein atau molekul lain. Fungsi badan Golgi yaitu mengemas bahan sekresi yang akan dibebaskan dari sel. 4. Mitokondria. Mitokondria punya dua lapis membran yang terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di membran dalam ada krista dan matriks. Krista itu lipatan-lipatan ke arah dalam yang membuat permukaan membran lebih luas. Sedangkan matriks berisi cairan yang mengandung DNA. Nah, kalau membran luar mitokondria sendiri banyak mengandung protein dan lipid. Fungsi mitokondria itu penting banget untuk sel karena sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. 5. Badan mikro. Badan mikro bentuknya bulat, memiliki membran, dan berisi kristal protein. Badan mikro ini letaknya tersebar di sitoplasma. Ada dua macam badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom ada di sel tumbuhan dan hewan. Fungsinya menetralkan racun dan menghasilkan enzim katalase. Sementara itu, glioksisom hanya ada di sel tumbuhan dan fungsinya itu untuk metabolisme lemak. Jadi, nanti dari lemak akan diubah menjadi karbohidrat. 6. Plastida. Plastida berfungsi membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Plastida terbagi menjadi bermacam-macam jenis. Ada kloroplas, kromoplas, dan liokoplas. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil dan karotenoid. Fungsinya untuk membantu fotosintesis dengan cara memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanan. Kalau kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen, seperti pigmen warna merah, jingga, maupun kuning. Fungsinya untuk memberi warna pada bunga. Nah, liokoplas merupakan plastida yang tidak berwarna. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. 7. Vakuola. Vakuola dibungkus oleh tonoplas. Tonoplas ini merupakan lapisan terluar atau membran luarnya vakuola.
Nah, vakuola juga lebih sering ditemukan di saat tumbuhan. Vakuola berisi getah yang mengandung makanan dan juga zat buangan lain. Makanya, fungsi vakuola di saat tumbuhan adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air. Nah, segitu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.